Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah, jamaah Masjid Nurul Ikhlas, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengingatkan 1400 tahun yang lalu dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak manusia rugi di dalam kedua nikmat tersebut. Pertama adalah as-sihhatu, kesehatan, yang kedua adalah wal faragh, dan kesempatan. Ternyata sampai saat ini sabda dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu banyak terbukti dan nyata terbukti betapa banyak orang mendapatkan nikmat akan tetapi manusia lupa untuk mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan kehadiran kita dari kediaman kita masing-masing, dari rumah kita masing-masing untuk menunaikan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat dicatat sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita akan mendapatkan tambahan nikmat dari Allah, yakni kita diampuni semua dosanya dan dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang mulia, kita sebagai manusia itu punya perasaan, punya hati. Hati manusia itu diliputi oleh dua hal. Pertama, masa lalu, yang kedua adalah masa yang akan datang. Masa lalu kadang ketika kita menengok ke belakang, latar belakang kita, ada suasana atau kejadian-kejadian yang membuat hati kita itu sedih. Sementara ketika kita menatap masa yang akan datang, timbul kadangkala dan sering hati kita mengalami rasa takut. Masa lalu menjadikan kita sedih, masa yang akan datang membuat kita takut. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang beriman harus menanggulangi kedua perasaan dan rasa sedih dan rasa takut ini. Bagaimana cara kita menanggulangi rasa sedih
dan rasa takut yang akan kita hadapi. Satu ketika Imam Ja'far As-Shadiq yang merupakan cucu dari baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau menyinggung, menyampaikan, ajibatu liman yakhafu wa lam yafza ila qaulillahi ta'ala. Aku heran terhadap orang yang dia merasa takut akan tetapi dia tidak berlindung kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud itu Sayyidina Ja'far menyampaikan, mengutip, memahami, memberikan solusi bagi orang yang takut terhadap masa yang akan datang. Hendaknya dia berlindung kepada Allah di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-173 dan 174. Ini adalah sebagai solusi apabila kita takut menghadapi masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang berkata kepada orang-orang mukmin, orang-orang muslim, kepada Rasulullah dan para sahabatnya, yang mengatakan ini adalah orang-orang kafir yang dipimpin oleh Abu Sufyan sebagai panglima perang orang-orang kafir. Innan nasa qad jama'u lakum, sungguh manusia telah berkumpul untuk menyerang kalian. Ceritanya ketika perang Uhud, kaum muslimin kocar-kacir, tunggang langgang, mengalami kekalahan. Di saat yang seperti itu ditambah lagi dengan ucapan-ucapan yang gak enak yang dilontarkan oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Mereka berkata, fakhshawhum, takutlah kalian wahai orang-orang muslim, pengikut-pengikut Muhammad, karena kalian tidak sebanding jumlah dan peralatan perangnya untuk menghadapi kami, untuk menghadapi orang-orang Quraisy dan para sekutu-sekutunya. Namun perkataan tersebut bukan menjadikan orang muslim takut, malahan fazadahum imana, malah menambah keimanan mereka, keyakinan mereka terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka ditakut-takutin oleh perkataan-perkataan musuh Islam, yang mereka ucapkan adalah wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong dan pelindung kami, dan sebaik-baik penolong dan sebaik-baik yang bertanggung jawab terhadap hambanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila orang mengalami rasa takut yang bermacam-macam, takut bagaimana masa depan kita, takut bagaimana nanti rizki kita, takut bagaimana nanti seperti ini, dan seterusnya, jangan dibiarkan, karena itu adalah godaan dari setan agar manusia, umat Islam senantiasa sedih. Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Apabila kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, yang terjadi adalah fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Mereka kembali dengan membawa nikmat dari Allah, yakni selamat dari serangan orang-orang kafir. Tidak hanya selamat, wafadlil, dan mendapatkan anugerah dari Allah, yakni menang perang. Lam yamsashum su, tidak ditimpa oleh musibah. Wattaba'u ridwanallah, mereka mengikuti ridho Allah. Wallahu dzu fadlin azim, Allah adalah pemberi anugerah yang besar. Ketika
orang dalam keadaan takut mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil sebagai bentuk penyerahan diri secara total kepada Allah. Allah menganugerahkan 3 hal. Pertama, Allah memberikan keselamatan. Yang kedua, Allah memberikan kemenangan. Yang ketiga adalah dia diselamatkan dari ditimpa oleh musibah. Itulah saran, itulah petunjuk Allah yang disampaikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Ketika orang takut menghadapi masa depan, menghadapi sesuatu, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian untuk mengobati rasa sedih yang telah lalu, masing-masing di antara kita punya pengalaman, punya masa lalu yang tidak sepenuhnya baik, yang tidak sepenuhnya indah. Kadang ada sesuatu yang menggores hati kita, masa-masa yang membuat hati kita sedih. Lalu bagaimana untuk mengobati kesedihan itu? Kita semuanya tahu Nabi yang ditelan oleh ikan paus namanya adalah Nabi Yunus, yang dalam Al-Quran diabadikan, yang bernama Dhunnun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 87-88, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Dan ingatlah dan sampaikanlah Nabi Yunus atau Dhunnun yang ketika dia pergi dalam keadaan marah meninggalkan kaumnya, dan dia menduga bahwa kami tidak akan menyulitkannya dan kami tidak akan mampu mengeluarkan dari kesedihan-kesedihan. Kemudian dia menyeru berdoa di dalam kegelapan-kegelapan, yakni ketika Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya, belum ada perintah Allah untuk meninggalkan kaumnya karena kaumnya begitu membangkang. Seorang nabi juga manusia, kadang merasa jengkel. Namun nabi itu segala sesuatunya harus dipandu oleh wahyu. Belum dapat perintah dari Allah, bahasanya sekarang kalau belum dapat SK, tiba-tiba belum dapat SOP, surat perintah untuk meninggalkan kaumnya, dia meninggalkan kaumnya, akhirnya dihukum oleh Allah, ditelan oleh ikan. Kemudian ikan itu dalam laut itu pada keadaan malam. Jadi di 3 kegelapan tidak ada orang yang sedih melebihi kesedihan yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Pada saat itu di dalam keadaan yang sangat sedih, di dalam tafsirnya dijelaskan Nabi Yunus menduga bahwa kesulitan itu tidak akan mampu diatasi. Akhirnya dia mengucapkan satu zikir yang kita semuanya hafal, yakni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa yang Allah berikan kepada seorang mukmin, seorang hamba Allah yang dalam kesedihan, dia mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian di ayat lanjutnya Allah menyampaikan fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan doa dari Nabi Yunus tersebut, wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari kesedihan, wa kadzalika, dan demikianlah aku selamatkan pula nunjil mukminin, orang yang mau mengucapkan dalam keadaan sedih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, pasti kami akan selamatkan bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang mulia, besok kita menghadapi masa depan. Masa depan ada kalanya membuat hati kita takut. Ucapkan hasbunallah
hasbunallah wa ni'mal wakil. Kadang kita merasakan kesedihan, dan apabila kita ingin kita keluar dari kesedihan, ucapkanlah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Yakinlah ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apabila kita nanti senantiasa memperbanyak zikir, Allah memberikan jalan keluar kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam dzul jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Wa ya ma'asyiral muslimin, anna Allah ta'ala fi kitabihil karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat dari surah Al-Ahzab sering dikutip dan disampaikan oleh para khatib setiap khutbah. Di khutbah yang kedua, yakni sungguh Allah dan para malaikatnya mereka bersolawat. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah anda semuanya dan menyampaikan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak solawat pada hari Jumat ini, karena solawat kita akan ditampakkan, disampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina ma'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ansur al-islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin alladhina yujahiduna fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin المستضعفين وانصرهم فإنك أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, dosa kedua orang tua kami, saudara-saudara kami kaum muslimin muslimat. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang berjihad dan berjuang di jalan agamamu. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang lemah, yang mustad'afin,
sayangilah mereka dan sayangilah kami ya Allah. Tetapkan iman Islam kami, anak keturunan kami sampai yaumil qiyamah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.